Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Wahyu Kurniawati, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Akan menjelaskan mengenai kontekstual sosial kultural di Musi Banyuasin yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hasil diskusi kelompok kami menyatakan bahwa apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD, yaitu pengertian sosiokultural merupakan istilah yang menggabungkan dua kata, yaitu sosial dan kultural. Sosial mengacu pada aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Sedangkan kultural mengacu pada aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan budaya, seperti nilai-nilai kepercayaan, tradisi, bahasa, dan seni. Sosiokultural adalah gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberikan ciri pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Untuk kekuatan konteks sosiokultural di Musi Banyuasin yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu kami mengambil 3 dimensi. Yang pertama, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, dimensi gotong royong. Yang ketiga, dimensi kreatif. Untuk aktivitas sosiokultural di Musi Banyuasin yang hubungannya dengan dimensi, yang pertama dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu kegiatannya misalnya memperingati hari-hari besar keagamaan seperti yasinan bersama, pengajian rutin. Kemudian ada kegiatan yaitu bersyukur terhadap limpahan rezeki yang diberikan oleh masyarakat di Musi Banyuasin. Adanya kegiatan sedekah bumi yang dilaksanakan setelah panen raya. Kemudian aktivitas sosial kultural di Musi Banyuasin yang hubungannya dengan dimensi yang kedua, yaitu dimensi gotong royong. Yang pertama contohnya adalah kegiatan bekarang. Kegiatan ini khas di Musi Banyuasin, yaitu menangkap ikan bersama-sama pada saat air sungai sedang surut. Kemudian kegiatan ngocek bawang, kegiatan membantu masak-masak pada saat hajatan. Lalu nugal ini adalah kegiatan menanam padi di ladang secara bersama-sama. Kemudian nangkul, ini kegiatannya menangkap ikan di aliran anak sungai Musi, yaitu pada saat musim air naik atau pada saat banyak ikan. Selanjutnya, yaitu untuk dimensi yang kreatif, yaitu kami mengambil kesenian yaitu berupa senjang, di mana seni ini menyampaikan kritikan, guyon, nasihat dengan irama khas, yaitu bisa berupa pantun bersambut, kemudian dalam bentuk syair. Lalu tarian stabek merupakan rangkaian upacara penerimaan tamu agung di Kabupaten Musi Banyuasin. Lalu jumputan gambo khas Muba, dari tumbuhan gambo khas Musi Banyuasin, yaitu berasal dari limbah getahnya. Lalu untuk kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Maka, upaya yang relevan sebagai penguatan karakter murid baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, yaitu melalui pelibatan pendidikan informal di rumah sebagai kolaborasi sekolah dengan orang tua peserta didik untuk membiasakan peserta didik turut ambil peran dalam kegiatan masyarakat agar kekuatan nilai-nilai luhur sosial budaya lokal seperti gotong royong, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta kreatif dapat dijiwai oleh peserta didik melalui pengalaman nyata. Kemudian yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan.
Maka kami sepakat satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebarkan laku murid di kelas atau sekolah yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah kami yang dapat diterapkan, yaitu gotong royong. Upaya penebalan perilaku murid di sekolah yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di Musi Banyuasin dengan melaksanakan kegiatan untuk menambah karakter peserta didik. Untuk bergotong royong di sekolah membuat program EcoBrick. Dimulai dengan kegiatan operasi semut di pagi hari atau disingkat dengan ORSEDI, dilakukan setiap hari setelah kegiatan literasi di lapangan. Lalu dilanjutkan ORSEDI. Setelah kegiatan ORSEDI selesai, peserta didik dapat mencuci tangannya dan masuk ke dalam kelas untuk memulai kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembuatan EcoBrick dilaksanakan pada jam P5. Upaya penebalan yang berikutnya adalah dengan melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal yang mengambil topik membuat jemputan Gambo Muba yang mengambil dimensi gotong royong dengan target pencapaian di akhir fase tanggap terhadap lingkungan sosial sesuai dengan tuntutan peran sosialnya dan kontribusinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menghasilkan keadaan yang lebih baik. Hambatan-hambatan yang sering muncul yaitu ketika gotong royong dilaksanakan kadang banyak anak yang malas dan saling mengandalkan antara temannya. Solusinya kita sebagai guru harus menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu ingar sosung tolodo, di depan memberi suri tauladan atau contoh yang baik. Ingmadyo mangun karso, di tengah membangun dan menemukan semangat serta ide. Tutwuri handayani, memberikan dorongan, dukungan, semangat, dan motivasi. Dengan memberikan contoh secara langsung serta ikut andil dalam gotong royong agar siswa tidak sungkan atau malas ketika melihat gurunya juga ikut serta. Kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dilihat dari kekuatan konteks sosial kultural kearifan lokal ini masih sangat relevan dengan kodrat zaman yang ada pada saat sekarang dan sangat sesuai dengan pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena gotong royong merupakan salah satu poin dalam budi pekerti. Maka pentingnya memasukkan fondasi kebudayaan dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi murid, bukan hanya pintar dalam ilmu pengetahuan, melainkan juga memiliki moral dan etika yang berkaitan dengan budi pekerti. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari kelompok lain, kelompok 2 ya. Yang pertama, adakah waktu khusus untuk penebalan karakter murid selain pelaksanaan P5 di sekolah? Ya, yang kedua, bagaimana kiat-kiat khusus yang paling jitu agar murid memiliki kesadaran diri masing-masing walaupun tanpa pengawasan guru? Dari kami sepakat untuk yang pertama, waktu khususnya dengan mengikuti kegiatan atau perlombaan pada event-event, contohnya festival Randik, kemudian di situ ada lomba tari stabek, senjang, drama tradisional atau teater, dengan bekerja sama untuk berlatih membagi peran, lalu sebelum dilombakan maka teater ditampilkan di sekolah. Tujuannya untuk memotivasi siswa lain dalam melestarikan budaya. Sedangkan untuk jawaban yang kedua, kiat-kiat jitunya, kami dengan cara membuat spanduk atau slogan yang isinya mengajak peserta didik menjaga kebersihan dan dampaknya jika lingkungan kotor. Yang kedua, membuat jadwal piket untuk kelas yang lebih tinggi agar dapat membantu dan mengajak adik-adik kelasnya untuk mengambil sampah dan membersihkan lingkungan. Kemudian yang ketiga, dengan mengadakan perlombaan kebersihan antar kelas. Kemudian yang keempat, setiap kelas harus menyetor sejumlah sampah setiap pagi dan di akhir minggu menimbang sampah yang dilakukan oleh wali kelas di setiap kelas
Dan bagi siswa yang paling banyak mengumpulkan sampah, maka diperbolehkan membawa uang jajan seminggu sebagai bonusnya. Dan bagi siswa yang paling sedikit mengumpulkan sampah, maka tidak diperbolehkan membawa uang jajan, tetapi boleh membawa bekal dari rumah. Dan kegiatan ini sudah disepakati di awal tahun oleh pihak sekolah bersama wali murid. Mungkin itu dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat kita untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.